Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulin. Saya dari kelas B Manajemen dengan NPM 101200074. Di sini saya akan menjelaskan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Yang pertama, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Makhluk yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya ini dan mencintai kesenangan-kesenangannya, maka hatinya akan lalai dan terhadap kematian. Ada firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Jadi apa yang kalian lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, yang tenggelam dalam urusan duniawi. Yang kedua, ada yang bertobat. Dan yang tiga, ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, golongan yang pertama itu yang tenggelam dalam urusan dunia. Biasanya yang tenggelam dalam urusan dunia ini tidak akan mengingat kematian. Dan kalaupun ia mengingatnya, dia akan meratapinya hingga akan semakin jauh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada golongan orang yang bertobat. Orang yang bertobat ini adalah memperbanyak mengingat mati sehingga bangkit dari hatinya akan rasa takut dan gentar terhadap kematian. Dan ia makin menyempurnakan taubatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu didorong oleh rasa takut. Alangkah lebih baiknya jika bertobat itu karena rahmat Allah, karena cintanya. Dan rasa takut mati pada orang seperti ini masih bisa dimaklumi. Dan ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, yaitu yang artinya, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang seperti itu sebenarnya tidak membenci kematian dan tidak mau bertemu dengan Allah, tapi ia hanya takut jangan-jangan ketika bertemu dengan Allah dia keadaan yang tidak sempurna, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan amal yang kurang banyak. Jadi dia itu takut dan melakukan tobat terus-menerus tapi dengan rasa yang takut. Dan yang ketiga, golongan manusia, dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Nah, tingkatan arifin ini yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian, tetapi baginya kematian adalah suatu seperti bertemu dengan kekasih. Adalah berpikir perjalanan di dunia ini telah usai dan akhirnya dia akan bertemu dengan Sang Pencipta atau Allah ya. Sebab orang yang arifin ini ketika meninggalkan dunia itu dia merasa gembira karena dia akan meninggalkan dunia yang penuh orang-orang yang durhaka dan akan berada di akhirat bersama Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang Tuhan Pencipta alam ini. Diriwayatkan tentang Huzaifah. Menjelang kematiannya, Huzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Karena pada hakikatnya, akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya dibandingkan di dunia. Dunia itu adalah tempatnya lelah, tempatnya bekerja keras, tempatnya berjuang, tempatnya untuk mencari sebuah amal yang baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan di sini kita bisa memahami bila seseorang yang bertobat masih merasa kurang suka atas kematian, sedangkan orang yang arif ini justru mencintai dan merindukan kematian. Tetapi yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka itu adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya sendiri. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah yang disukai oleh Tuhannya. Orang seperti itu sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makom atau tingkat kesempurnaan tawakal dan ridho sebagai target akhir perjalanan hidupnya. Berserah diri kepada Allah saja untuk semua yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak segera dikembalikan kepada Allah dan tidak diperlambat
untuk bertemu dengan Allah. Nah, agar hati selalu mengingat kematian, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan, dan ancaman yang amal besar. Manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Jadi, cara yang benar untuk mengingat kematian adalah seseorang harus mengosongkan hatinya, dari segala sesuatu, sehingga ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan matanya. Ia seperti yang hendak bepergian melintasi padang yang luas, yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian ia tidak memikirkan sesuatu yang lainnya. Cara efektif untuk mengingat sebuah kematian adalah sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, atau orang-orang terdekat kita yang meninggal terlebih dahulu. Ketika kita mengingat teman kita, saudara kita yang sudah pulang atau sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bagaimana dia tampannya, dia cantiknya, dia pintarnya, dia rupawannya, itu akan sama tinggal di liang lahat atau di tanah ya. Bagaimana dalam hari ke hari jasadnya dimakan oleh hewan-hewan melata seperti cacing, ulat-ulat. Bagaimana dia suka kesana kemari, dan sekarang hanya yang tersisa adalah tulang belulangnya. Kesimpulannya, untuk semuanya, untuk mengingat kematian dan dorongan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah atas apa yang kita lakukan, dan lakukanlah kebaikan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apa yang akan kita terima di akhirat nanti. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik untuk di mata Allah ya. Dan alangkah lebih baiknya mengingat kematian itu lebih baik tanpa berlebihan dan tidak kurang mengingatnya gitu. Untuk teman-teman semua, mengingat kematian itu baik, tapi jangan berlebihan hingga menimbulkan rasa takut ataupun gentar, karena kita menjadi takut terhadap kematian, bukan mencintai Allah karena rahmatnya. Ada seseorang yang bilang, cintai Allah karena rahmatnya, bukan mencintai Allah karena takut akan amarahnya. Cintailah Allah karena rahmatnya ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.